Selamat sore kakak-kakak sekalian. Ketemu lagi dengan saya Rahma ya dari UPTD Puskesmas Pare. Nah, di sini ini adalah pertemuan pertama kita setelah orientasi ya. Jadi setelah orientasi itu sebenarnya kita akan membagi menjadi, kemarin ada pilihannya 4 kerida yang sudah dipilih oleh teman-teman, dan ini sebenarnya adalah dari kerida pencegahan penyakit ya. Tapi teman-teman yang lainnya juga boleh ikut yang bukan kerida ini. Siapa tahu ingin menambah wawasan juga, dan kalau nanti mau melengkapi syarat kecakapannya gitu ya. Jadi nanti bisa dapat sertifikat dan juga lencana atau bandage gitu ya, untuk pencegahan penyakit. Nah, materi yang saya bawakan di sini adalah permasalahan yang kita hadapi saat ini ya, yang dari tahun 2020 sampai sekarang belum selesai juga, yaitu adalah corona. Nah, adik-adik mungkin sudah banyak mendengar info tentang corona, tapi di sini saya ingin memperdalam lagi gitu ya, pengetahuan adik-adik tentang virus ini, dan nanti adik-adik bisa melakukan penyuluhan pada ya teman-teman atau keluarga di lingkungan adik-adik. Nah, apa itu coronavirus? Jadi coronavirus itu adalah sekelompok virus yang menyebabkan penyakit batuk pilek ya, mulai dari yang biasa sampai yang serius. Jadi sebelum ada pandemi COVID itu dulu ada beberapa penyakit dari virus corona ini yang juga menyebabkan pandemi. Tapi waktu itu sekitar tahun 2002 itu pandeminya tidak sampai ke seluruh dunia ya, hanya satu negara saja kalau nggak salah, waktu itu Singapura. Itu ada virus SARS ya, itu salah satu adalah bagian dari virus corona. Tetapi mungkin karena tahun 2020 ini ya, 2019 itu penerbangan sangat luar biasa gitu ya antar negara, itu seperti tidak ada batas. Jadi ini yang menyebabkan penularan COVID itu sebegitu cepatnya gitu ya, menyebar sampai ke seluruh dunia terkena penyakit ini. Nah, COVID itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease ya, 19. Awalnya dari Wuhan ya, teman-teman pasti sudah tahu gitu ya, dari Tiongkok pada bulan Desember 2019. Waktu awal-awal virus ini tuh diberitakan, itu sewaktu itu saya tidak mengira bahwa penyakit ini bakal datang ke Indonesia gitu ya. Tapi ternyata akhirnya dia masuk juga gitu ya pada bulan Maret ya. Waktu itu jadi kita tuh sempat waktu itu belum ada kelihatan kasusnya gitu ya, dari waktu Wuhan itu sudah ada pandemi mulai dari Desember 2019, Januari sampai Februari itu Indonesia masih aman-aman. Baru kemudian Jakarta itu mengadakan sekolah itu benar-benar ditutup. Waktu itu adalah sekitar tanggal 16 Maret 2020. Waktu itu akhirnya sampai sekarang sekolah itu seperti tidak berjalan gitu ya. Sekolah sudah ditutup, dan juga beberapa tempat kerja itu juga menjadi WFH gitu ya, work from home, dan juga beberapa mall dan juga fasilitas lainnya itu juga dikurangi gitu ya aksesnya karena pandemi COVID ini. Nah, tanda gejala COVID itu adalah yang paling umum ya demam, kelelahan, batuk kering, kemudian nyeri, pegal linu, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare ya. Ini adalah tanda gejala dari COVID. Yang paling khas itu adalah anosmia. Anosmia itu adalah kehilangan indera pengecap dan indera pembau ya. Jadi orang-orang yang terkena penyakit COVID itu biasanya indera pengecapnya sama pembaunya itu mulai menghilang gitu. Itu adalah salah satu yang paling khas dari COVID-19. Nah, sebenarnya COVID
tingkat kesembuhannya dari COVID itu sendiri sangat cukup tinggi ya, ada sekitar 80% dari penderita yang menderita COVID itu sembuh gitu ya. Ya, sementara tingkat kematiannya itu cukup rendah ya, sekitar 3-9% ya kira-kira. Tetapi penyebarannya dari virus ini tuh sangat cepat gitu ya. Kalau teman-teman melihat di Google itu waktu setelah Lebaran itu sampai pernah Indonesia itu sampai mencapai 100.000 kasus ya per hari. Sehari itu sampai 100.000 kasus yang menyebabkan kita sampai ada PPKM darurat waktu itu. Tapi sekarang ini sudah turun kasusnya, sepertinya sekarang ini sudah mulai ke awal gitu ya, sampai sekarang sudah sekitar 8.000 sampai 9.000 kasus baru sehari. Nah, yang berbahaya itu sebenarnya yang terkena apabila COVID ini terkena orang-orang yang memiliki komorbid gitu ya. Komorbid itu adalah penyakit bawaan seperti punya tekanan darah tinggi, gangguan jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit yang seperti sesak gitu ya. Autoimun itu yang bahaya. Jika orang dengan penyakit komorbid ini terkena COVID itu tingkat kematiannya menjadi lebih tinggi. Dan juga orang yang lanjut usia ya, karena orang lanjut usia itu organ tubuhnya, sistem organnya sudah tidak berjalan seperti bagaimana mestinya. Sudah ada penurunan kemampuan tubuh dalam melakukan sistem metabolisme, jadinya menyebabkan sistem imun juga menurun, dan ini sangat rentan terkena penyakit COVID. Nah, penularan COVID itu menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat atau droplet. Droplet itu adalah cipratan air liur ya. Jadi kalau kita ngomong itu kan kadang-kadang air liur itu terciprat tanpa sadar ya. Makanya sebisa mungkin itu adalah menggunakan masker. Jadi walaupun kita kontak erat itu tidak sampai terkena cipratan ludahnya itu. Kemudian COVID ini tidak menular melalui udara ya. Jadi walaupun virus COVID itu ada di udara, itu biasanya tidak menular gitu ya. Yang menular itu apabila kita kontak dengan pasien yang memang terkonfirmasi COVID. Dan juga termasuk yang merawat ya. Jadi termasuk juga teman-teman dari kesehatan apabila merawat itu sangat bisa untuk tertular penyakit COVID. Kemudian protokol kesehatan di sekolah ya. Jadi karena kabar-kabarnya setelah ini teman-teman bakal masuk ke sekolah seperti biasa, walaupun nanti tatap muka terbatas ya, jadi dibatasi. Tapi harus tetap melakukan protokol kesehatan ya. Jadi yang pertama adalah memakai masker bedah dan masker kain. Jadi maskernya double ya. Jadi pertama di dalamnya itu pakai masker bedah, kemudian di luarnya pakai masker kain. Yang kedua, membawa hand sanitizer sendiri. Walaupun nanti di sekolah pasti banyak ya disediakan hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan ada di mana-mana, tapi akan lebih mudah gitu ya. Lebih mudah kalau teman-teman tuh bawa hand sanitizer sendiri. Ini maaf ya ada WA masuk. Kemudian menjaga jarak ya. Jadi nanti kan teman-teman kan mungkin sudah lama gak ketemu sama teman-temannya gitu ya. Jadi kan mungkin pingin kangen-kangenan, mungkin pingin nongkrong gitu ya kalau sudah pulang sekolah gitu, karena udah lama gak ketemu kan. Tapi tetap harus menjaga jarak ya. Jarak aman ya 1 sampai 1,5 meter gitu. Jadi tetap harus dijaga jaraknya. Karena kita kan gak tahu gimana kalau dari teman-teman itu ada yang kena gitu kan kita tidak mau tertular gitu ya. Jadi karena nggak tahu juga gitu ya, siapa tahu kan seperti itu. Kemudian sarapan sebelum berangkat sekolah, jadi pastikan nutrisi kita itu sudah terpenuhi gitu ya, supaya sistem imun ini bisa melindungi kita gitu ya. Jadi COVID itu sebenarnya kan penyakitnya tidak bisa disembuhkan ya, tapi sembuh sendiri karena kemampuan dari sistem imun kita, karena virus itu tidak bisa disembuhkan ya, tidak ada obatnya, hanya antibodi yang bisa menyembuhkannya gitu.
Kemudian membawa perlengkapan sendiri ya, jadi perlengkapan pribadi, apa misalkan kalau bawa bekal gitu ya, kotak makan itu gak usah dibagi-bagi ya. Pelit nggak apa-apa lah. Jadi kalau bawa makanan dimakan sendiri aja sementara, jangan dibagi-bagi karena yaitu kita nanti bisa tertular dari situ. Kemudian apa namanya, misalkan alat sholat gitu ya, nggak usah pinjem-pinjeman, bawa sendiri-sendiri. Kemudian yang pasti yang biasanya nih ya, pulpen gitu ya, pulpen, penghapus gitu kan biasanya pinjem ya, sering-seringnya seperti itu. Sekarang nggak usah bawa sendiri-sendiri ya, apalagi pinjem habis itu nggak dikembalikan itu ya. Yang banyak-banyak seperti itu. Nanti kalau sekolah jangan lupa bawa perlengkapan pribadi sendiri-sendiri. Kemudian pastikan dalam kondisi sehat ya, jadi kalau sakit lebih baik nggak usah masuk daripada membuat teman-temannya yang lain itu malah tertular. Kemudian ini ada ramuan tradisional untuk meningkatkan sistem kekebalan ya. Nanti mungkin teman-teman bisa coba bikin di rumah ya. Jadi ada kunyit, ini bahan-bahannya mudah. Kalau ibunya teman-teman masak itu pasti punya ini kunyit sama lengkuas, 1 ruas ibu jari aja. Kemudian jeruk nipis 1 buah, jeruk nipis yang kecil itu. Kemudian air 3 cangkir sama gula merah secukupnya. Nah itu bahan-bahannya dicuci bersih dulu. Kemudian kunyit sama lengkuasnya digeprek aja, dipukul sama apa namanya itu cowek gitu ya, nggak usah sampai halus ya, cukup digeprek aja. Kemudian direbus sampai airnya kemudian rebus air dulu ya, rebus air sampai mendidih. Kemudian kalau udah mendidih airnya, apinya dikecilkan dan bahan-bahannya dimasukkan. Kemudian direbus lagi sampai 15 menit. Kalau sudah, matikan, kemudian disaring dan diminum 1 kali sehari ya, sebanyak 1,5 cangkir. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Nah, vaksinasi COVID. Jadi pemerintah sudah melakukan program vaksinasi COVID dari bulan Januari ini ya, tahun 2021 sampai hari ini. Sekitar sudah berapa ya? Kayaknya udah sekitar 5 atau 6 juta orang yang divaksin gitu ya. Sekitar 15% kalau nggak salah dari total penduduk Indonesia. Nah, tingkat efikasi vaksin. Jadi vaksin yang ada di Indonesia ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah Sinovac atau CoronaVac. Yang kedua itu ada AstraZeneca. Dan yang ketiga yang baru sekali itu adalah Moderna. Nah, efikasi vaksinnya itu adalah 65-75 ya. Kalau yang Sinovac itu efikasi vaksinnya paling rendah ya, sekitar 65% aja. Efikasi itu apa sih? Efikasi itu adalah kemampuan vaksin itu untuk menciptakan kekebalan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 100 orang yang divaksin dengan AstraZeneca yang efikasi vaksinnya cuma 65, itu berarti 65 itu orang akan memiliki kekebalan ya. Sementara 35 orang itu bisa gak kebal gitu ya, bisa resisten sama penyakitnya. Jadi walaupun nanti kalau ada penularan gitu ya, itu yang 65 itu tidak tertular, yang 35 sisanya itu bisa tertular. Karena walaupun namanya vaksin ya, buatan manusia, tetap ada peluangnya untuk tertular walaupun sudah divaksin. Itu yang Sinovac. Sinovac itu memang efikasinya tidak terlalu tinggi, tapi dia KIPI-nya, kejadian KIPI yaitu kejadian infeksi pasca imunisasinya juga rendah gitu ya. Jadi kebanyakan orang itu mengaku kalau setelah divaksin Sinovac itu mereka tidak merasakan keluhan gitu ya. Saya juga waktu divaksin Sinovac itu nggak ada rasa apa-apa, nggak ada capek-capek apa, nggak ada sama sekali. Nah, sementara AstraZeneca sama Moderna ya, kalau AstraZeneca itu cukup banyak kejadian KIPI atau kejadian infeksi pasca imunisasinya. Ya beberapa ya sekitar 50% gitu ya orang yang divaksin dengan AstraZeneca itu merasakan nyeri di lengannya gitu ya. Nah sebenarnya menurut saya kalau ada KIPI itu malah
itu yang menunjukkan bahwa reaksi tubuh kita melawan penyakit itu gitu ya. Jadi AstraZeneca itu lebih tinggi kalau nggak salah di sekitar 73 atau 75 gitu ya terhadap efikasinya. Jadi efikasinya lebih tinggi daripada vaksin CoronaVac atau Sinovac. Sementara yang Moderna yang paling baru ini adalah vaksin yang dikhususkan buat tenaga kesehatan ya. Jadi orang-orang awam sepertinya tidak akan diberikan vaksin Moderna. Nah, vaksin Moderna itu kemarin saya sempat disuntik itu kan ya. Habis itu yang minggu kemarin itu sampai kita menunda pertemuan itu karena saya kena kipi sampai 3 hari. Jadi saya demam dan juga ya seperti orang sakit gitu ya. Sampai 3 hari gak bisa bangun dari tempat tidur karena terkena kejadian infeksi pasca imunisasinya vaksin Moderna. Nah, dikatakan bahwa vaksin ini memang tidak bisa melindungi diri kita dari COVID 100% gitu ya. Tapi dia meningkatkan harapan hidup pasien COVID. Jadi yang meninggal karena COVID rata-rata sekarang ini mereka tuh belum divaksin. Sementara yang divaksin itu kalau terkena itu mereka penyakitnya tidak parah atau tidak sampai meninggal gitu ya, karena sudah pernah divaksin. Nah, kalau teman-teman mau mendaftarkan vaksin di UPTD Puskesmas Pare itu melalui RT ya pendaftarannya. Jadi khusus untuk wilayah penduduk wilayah Kelurahan Pare dan Desa Tulungrejo ya. Kalau di luar itu kami mendahulukan dulu karena banyak warga kami yang belum divaksin. Seperti itu. Pendaftarannya melalui RT. Nanti kalau misalkan di sekolah gitu ya juga bakal ada pekan buat vaksinasi COVID juga di sekolah. Seperti kemarin ada kami sempat sudah mengawali di SMP 2 Pare ya, kemarin. Tanggal berapa bulan hari Selasa kemarin. Tanggal 8 kalau nggak salah. Itu kami sudah melakukan vaksinasi di sana. Nah, sekolah-sekolah lainnya nanti akan menyusul ya sesuai jadwal. Nanti akan dijadwalkan dulu oleh tim vaksinator. Nah, sekarang selanjutnya adalah tugasnya. Nah, ini buat syarat kecakapannya ya. Jadi, teman-teman kalau bisa membuat tugas ini nanti berhadiah sertifikat dan juga bandage-nya ya, bandage pramuka itu. Nah, tugasnya adalah membuat video penyuluhan tentang pencegahan COVID ya. Durasinya 1-5 menit. Contohnya nanti saya bagikan di di grup WA ya, atau bisa langsung ditonton di Instagram kami di UPTD Puskesmas Pare ya. Contohnya ada di sana. Bagaimana videonya, durasinya 1-5 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti diposting di Instagram pribadi masing-masing dengan hashtagnya SBH Pare SBH Pare lawan COVID-19 ya. Kemudian di-mention juga UPTD Puskesmas Pare-nya. Nah, itu aja. Nah, jika teman-teman ada yang merasakan gejala dari COVID gitu ya, bisa menghubungi hotline Puskesmas Pare di nomor 081515274048 ya, atau bisa DM juga di UPTD Puskesmas Pare di Instagramnya. Oke, sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.